bukunya ditutup, pandangannya ke depan. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Nah, alhamdulillah ini ya khair. Jadi hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Faiz Nur Saadah, dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Dan materi hari ini adalah mengenai tentang infak. Sebelum kita masuk di infak, kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengetahui apa itu infak. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan syarat rukunnya infak, jenis-jenis infak, serta keutamaan infak. Dan yang terakhir, kalian mampu mengaplikasikannya, mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Yang pertama, mengenai pengertian infak. Secara bahasa, infak itu berasal dari kata anfaqo yunfiku infakun, memiliki arti menafkahkan atau membelanjakan, juga bisa disebut dengan sedekah. Secara istilah, infak adalah membelanjakan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kemaslahatan umum karena Allah lillahi ta'ala secara ikhlas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu yang Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda an ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri ghinan wa man yasta'fif yu'affahu Allahu wa man yastaghni yughnihillahu, yang artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas atau orang yang memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah orang yang meminta-minta. Maka berbagilah dengan yang ada di sekitar kalian dulu, utamakan orang sekitar kalian dulu, karena sebaik-baik sedekah adalah untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menjaga dirinya maka Allah pun akan menjaganya, dan barang siapa mencukupkan dirinya maka Allah pun akan mencukupkannya. Dari sini kita tahu kita harus bisa untuk memberi. Yang kedua, mengenai tentang jenis syarat rukun infak. Yang pertama ada munfik, orang yang memberi infak. Yang kedua ada munfik lahu, orang yang menerima infak. Dan yang ketiga ada sesuatu atau barang yang diinfakkan. Serta yang terakhir adanya akad penyerahan infak secara syah dan secara syar'i atas dasar ikhlas tadi. Dan yang selanjutnya mengenai jenis-jenis infak. Ada beberapa jenisnya. Yang pertama wajib, infak yang harus dibayarkan, ada mahar, ada nafkah, ada nadar. Dan yang kedua ada sunnah. Sunnah itu bisa diniatkan untuk kemaslahatan umum, bisa seperti sedekah ya. Yang ketiga ada jihad, infak yang diberikan kepada orang yang berjihad di jalannya Allah. Yang keempat ada mubah, yaitu bersedekah di sekitar kita, lingkungan kita, orang yang tidak mampu. Yang kelima ada haram, karena apa? Dia berbuat infak karena riya, pamer, dan ingin dipuji. Dan yang terakhir mengenai keutamaan infak. Keutamaan infak yang pertama adalah mendapat pahala yang besar, dan itu janji Allah. Janji Allah itu pasti. Yang kedua didoakan oleh malaikat. Nah, di sini ada hadisnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu la ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma i'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma i'ti mumsikan talafan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dilewati satu hari pun oleh seorang hamba kecuali didatangi oleh dua malaikat. Yang pertama berkata, ya Allah, berikanlah ganti untuk mereka yang berinfak. Dan yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan, kehancuran bagi orang-orang yang menyimpan hartanya. Dari sini kita tahu bahwa malaikat sama-sama mendoakan kita supaya kita mendapat ganti, yaitu keutamaan
infak yang ketiga juga itu diganti oleh Allah. Di sini Allah juga menjelaskan dalam Quran surat Saba ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi. Afan, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in yukhlifu in wa huwa khairur raziqin. Bahwasanya katakanlah sesungguhnya Allah itu maha melapangkan rizki bagi hambanya yang dikehendaki dan maha menyempitkan pula bagi hambanya yang dikehendaki pula. Dan tidak ada sesuatu yang kamu infakkan kecuali akan mendapatkan ganti, karena Allah adalah sebaik-baik dat yang memberi rezeki. Dari sini nanti kita mendapat pelajaran bahwa adanya infak itu pasti diganti oleh Allah. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap sosial kita. Dan yang terakhir, mempererat ukhuwah kita sesama muslim, sesama manusia, sesama teman, tetangga, dan lain-lain. Ya sudah, hanya itu pengertian jenis-jenis rukun syarat serta keutamaan yang dapat saya sampaikan. Adanya kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan ada pada diri saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau memang ada pertanyaan bisa kita bahas lagi pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.